Yo, what is up netizen, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Baiklah kalau begitu, Mimin gak mau berlama-lama di awal. Mending kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang agen MIB bernama Agen H dan juga Agen T yang akan mencegah datangnya alien jahat bernama Hive di Menara Eiffel Paris. Hive adalah seorang alien yang sangat jahat yang bisa menghancurkan bumi dan memakan isi yang ada di bumi. Dan ketika kedua agen tersebut sudah berada di puncak Menara Eiffel, Hive pun datang di saat itu juga. Mereka berdua lalu berusaha bertarung mengalahkan Hive. Scene kemudian berpindah di Brooklyn 20 tahun yang lalu. Terlihat ada seekor makhluk kecil yang datang ke sebuah rumah. Dan juga datanglah agen MIB yang sedang melakukan neuralisis kepada orang tua di rumah tersebut. Anak mereka yang kecil bernama Molly melihat makhluk kecil itu dan segera menyelamatkannya untuk kabur dari sana. Para agen MIB yang tidak menyadari Molly yang telah membuat kabur alien itu tidak meneuralisis Molly karena orang tuanya mengatakan bahwa Molly sedang tidur di dalam kamar. Setelah 23 tahun kemudian, Molly yang kini sudah tumbuh dewasa mendaftarkan diri ke FBI. Di sana dia mendapatkan nilai yang sangat tinggi untuk masuk. Lalu petugas di sana menanyakan kepada Molly di divisi mana dia akan mendaftar. Dan Molly mengatakan bahwa dia ingin mendaftarkan di divisi mengurus berbagai alien. Petugas pun menjadi bingung karena divisi tersebut tidak ada. Molly yang mengetahui bahwa tidak ada divisi itu membuatnya tidak jadi mendaftarkan diri. Molly kemudian memutuskan untuk bekerja di sebuah tempat kesehatan menjadi customer service yang ada di sana. Di saat Molly sedang bekerja, dia mulai menyadari bahwa dia berhasil meretas data milik NASA. Dia melihat adanya sebuah objek anomali yang bergerak. Molly pun segera pulang untuk melanjutkan melacak objek yang bergerak tersebut. Ternyata objek itu berada di kota New York. Molly segera pergi ke tempat itu untuk melihat objeknya. Sesampai di sana, Molly tidak menemukan apapun yang ada di sana. Namun dia menyadari ada sebuah tirai hologram yang menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Molly mencoba masuki hologram tersebut dan akhirnya Molly terkejut karena di dalam sana dia melihat para agen MIB yang menjemput seorang alien yang baru datang. Di saat agen itu ingin pergi, Molly mengejar mereka menggunakan baju seperti yang dipakai oleh agen MIB. Dan akhirnya Molly sampai di markas MIB. Molly berpura-pura akrab dengan petugas yang menjaga. Lalu Molly segera memasuki lift. Namun sang petugas mengetahui bahwa Molly bukanlah seorang agen MIB dan petugas itu segera melaporkan Molly. Molly pun segera ditangkap dan diinterogasi oleh pimpinan MIB bernama Agen O. Molly mengatakan bahwa dia sangat ingin bergabung dengan MIB karena hidupnya dihabiskan untuk mempelajari tentang alien dan juga luar angkasa. Namun Agen O mengatakan bahwa mereka tidak membuka lowongan di sana sehingga membuatnya menolak keinginan Molly. Molly kembali mengatakan kepada Agen O bahwa dia tidak hidup seperti manusia biasanya. Molly mengatakan dia hidup sendiri. Molly tidak mempunyai orang terdekat dan Molly juga tidak mempunyai keluarga, bahkan teman atau kekasih. Molly hidup sendiri jadi tidak ada yang akan menanyai keberadaannya. Agen O yang mendengar perkataan Molly itu merasa kasihan padanya dan akhirnya Molly diseleksi untuk menjadi agen MIB. Molly ditraining untuk menjadi agen baru dan dia mendapat nilai yang sangat cukup untuk menjadi agen MIB. Akhirnya Agen O menerima Molly sebagai salah satu agen MIB. Molly pun diberikan nama menjadi Agen M dan dia disuruh memakai setelan kerjanya yang akan dipakainya seumur hidup. Lalu Agen O menugaskan Molly pergi ke cabang MIB yang ada di London. Karena Agen O merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dia meminta Molly untuk menyelidiki sesuatu yang ada di sana juga. Molly pun segera pergi menggunakan kereta api milik MIB. Ternyata kereta tersebut memiliki kecepatan yang sangat tinggi hingga membuat Molly cepat sampai di cabang MIB yang ada di London. Di sana Molly melihat banyak sekali alien yang sedang mengurus hal-hal untuk tinggal di bumi. Lalu pemimpin dari cabang London yaitu Agen T datang menemui Molly. Agen T mengatakan kepada Molly untuk melihat-lihat sekitar supaya dirinya terbiasa dengan yang ada di sana.
Di saat Molly sedang menandatangani kontrak kerjanya, dia mendapatkan sebuah hadiah kompas dari agen T. Scene kemudian berpindah di kota Marrakech, Maroko, di mana seorang alien kembar datang ke bumi dan meniru manusia yang mereka temui dan mereka bunuh sehingga membuat tubuh orang tersebut meleleh. Dua alien kembar itu datang ke sebuah toko barang antik dan mereka mengancam pemilik toko dan akan membunuhnya jika dia tidak mengizinkan mereka menemui ratu. Pemilik toko akhirnya membukakan sebuah pintu dan terlihat beberapa alien sebesar bidak catur berada di sana. Alien kembar itu meminta informasi kepada mereka tentang seseorang dari planet Jababian agar mereka bisa membunuhnya. Tapi alien kecil berbentuk pion menolak untuk memberikan informasi tersebut kepada mereka, hingga akhirnya membuat kedua alien kembar itu menjadi sangat marah. Scene kembali berpindah ke London di mana terlihat agen H mengendarai mobil dengan sangat cepat dikarenakan dia terlambat datang ke kantor MIB. Molly lalu melihat agen H yang sedang memasuki ruangan. Banyak sekali alien betina yang menyukai agen H. Alien yang ada di sana mengatakan kepada Molly bahwa agen H dan agen T pernah menyelamatkan dunia dari serangan alien jahat yang bernama Hive menggunakan sebuah senjata Datomizer seri 7. Molly yang mendengar itu menjadi tertarik dan ingin belajar pada agen H. Di dalam sebuah ruangan ternyata benar agen H terlambat mendatangi sebuah rapat. Di rapat itu mereka mengatakan bahwa akan ada serangan alien datang bernama Fungus yang satu hari mengunjungi bumi sebelum pergi menuju Centaurus. MIB ingin menolak kedatangan Fungus tapi teringat bahwa pasukan Fungus sangat kejam dan bisa merusak bumi jika mereka marah. Beruntungnya agen H adalah teman lamanya Fungus. Agen T lalu menyuruh agen H mengawasi Fungus ketika dia berada di bumi. Setelah selesai rapat, Molly menemui agen H yang sedang tertidur di mejanya. Molly mengatakan kepada agen H bahwa dia sangat kagum dengan prestasi dari agen H yang pernah menyelamatkan bumi dari Hive. Molly lalu mengatakan bahwa dia ingin menjadi teman kerjanya agen H. Karena Molly mengetahui bahwa agen H sedang bekerja sendirian selama ini, dan malam itu agen H memiliki pekerjaan bahwa dia akan menemani Fungus. Akhirnya agen H menyetujui Molly untuk menjadi teman kerjanya. Pada malam harinya, agen H dan Molly datang menuju klub di mana Fungus akan singgah sebentar. Mereka lalu menaiki taksi, tapi sayang taksi tersebut tidak berjalan melainkan meluncur ke bawah sebuah ruangan rahasia tempat alien di sana berpesta. Mereka pun lalu mendatangi Fungus dan agen H menyapa Fungus yang sudah lama tidak berjumpa dengannya. Di sisi lain, Molly melihat gerak-gerik dua orang kembar yang mencurigakan. Dua orang kembar tersebut adalah alien yang datang di Maroko sebelumnya. Sedangkan agen H malah bersenang-senang dan tidak peduli dengan yang ada di sekitar. Fungus datang ke bumi ternyata memiliki maksud tertentu. Dia ingin memberitahukan sesuatu pada agen H, namun agen H terlihat mengacukannya. Fungus lalu memegang tangan agen H dan membaca pikirannya. Fungus sangat terkejut karena agen H telah berubah. Dan alien kembar yang sedang mengincar Fungus menembaki sesuatu ke arah Fungus hingga mengenai lehernya dan membuatnya pingsan. Agen H lalu membawa Fungus ke dalam mobilnya. Sesaat kemudian mobil tersebut tiba-tiba terlempar. Lalu agen H dan Molly segera ke sana dan mengetahui bahwa hal tersebut ulah dari alien kembar. Alien kembar itu mampu menggerakkan aspal jalan menuju agen H dan juga Molly. Agen H dan Molly lalu mencoba menembaki alien kembar itu dengan senjata, namun alien kembar itu tidak bisa dikalahkan karena mereka bisa mengubah benda padat menjadi benda lunak. Molly lalu mencoba melihat keadaan Fungus yang terlempar di dalam mobil. Di sana, Fungus mengatakan kepada Molly bahwa dia tidak bisa mempercayai agen H karena agen H nampak telah berubah. Lalu Fungus memegang tangan Molly dan merasakan kejujuran di hati Molly. Fungus memberikan Molly sebuah permata. Fungus juga mengatakan bahwa ada yang tidak beres di MIB dan hanya kristal itulah yang bisa menyelamatkan bumi dan manusia nantinya. Setelah mengatakan itu, Fungus akhirnya meninggal. Di sisi lain, agen H masih berusaha mengalahkan alien kembar. Tapi tiba-tiba pasukan MIB datang ke sana dan membuat alien kembar itu melarikan diri. Agen C marah kepada agen H dan juga Molly karena tidak bisa menjaga Fungus dengan benar. Lalu agen C bertanya apakah Fungus tidak mengatakan apapun sebelum meninggal. Dan Molly berbohong dengan mengatakan bahwa Fungus tidak mengatakan satu kata pun.
Agen C yang merasa tidak mendapatkan petunjuk sangat marah dan mengancam akan melaporkan agen H dan Molly ke pimpinan MIB. Lalu agen H dan Molly pergi ke ruang kantor MIB. Di sana Molly melihat foto agen H dan agen T yang mengalahkan Hive. Lalu Molly melihat agen H yang ada di sampingnya yang sangat berbeda dan tidak disiplin lagi. Molly menjadi sangat bingung dan bertanya-tanya di dalam hati bagaimana mungkin seseorang seperti agen H bisa menyelamatkan dunia. Di kantor, agen T mengatakan bahwa teman fungus di planetnya sangat marah karena teman mereka telah mati. Mereka meminta kepala agen H dan Molly untuk menjadi penggantinya. Molly yang mendengar itu menjadi ketakutan, lalu tiba-tiba agen C masuk ke dalam ruangan dan memberitahukan informasi tentang alien kembar yang membunuh fungus itu. Agen C mengatakan bahwa alien kembar itu adalah korban dari Hive dan planet mereka sudah dimusnahkan oleh Hive. Lalu agen T mengatakan bahwa Hive tidak membunuh korbannya, melainkan mengubah korbannya menjadi pemangsa dan anak buahnya. Dan ia mengatakan juga bahwa alien kembar itu mungkin adalah anak buah Hive. Agen C pun menganggap agen H dan Molly tidak bisa menjaga fungus dengan benar dan menyuruh agen T untuk memecat mereka. Molly lalu mengatakan kepada mereka siapa saja yang mengetahui lokasi fungus malam itu. Agen T mengatakan bahwa para MIB saja yang mengetahui keberadaan fungus. Lalu Molly mengatakan lagi bahwa dia yakin ada seorang mata-mata di agen MIB yang memberitahukan kepada alien kembar keberadaan fungus. Setelah itu, agen T menyuruh agen C mencari lokasi alien kembar dan menyuruh Molly memproses senjata yang bisa membunuh alien kembar itu. Agen T berbicara pada agen H karena kinerja agen H sudah banyak sekali berubah berbeda dari dulu ketika mereka membunuh Hive. Agen H mengatakan untuk memberikannya kesempatan supaya dia bisa seperti dulu lagi. Lalu agen H keluar dari ruangan kantor tersebut. Scene kemudian berpindah di mana agen H melihat suntikan yang telah membunuh fungus itu. Agen H membawa Molly ke sebuah tempat untuk menyelidiki sesuatu. Mereka pun pergi menggunakan kereta yang berkecepatan tinggi. Agen H membawa Molly ke Marrakesh, Maroko untuk menemui temannya di sana yang bernama Nasir dan Basam. Di saat itu Nasir sedang memperbaiki motor alien. Lalu dia mengejek agen H dengan mengatakan bahwa agen H pernah memacari seorang alien wanita kejam penjual senjata antar galaksi. Molly yang mendengar hal itu menjadi penasaran dengan alien wanita tersebut. Lalu mereka pun pergi dari sana untuk melanjutkan perjalanan. Scene kemudian berpindah ke London di mana agen C terkejut karena menemukan sebuah rekaman di mana fungus memberikan sebuah kristal kepada Molly sebelum dia meninggal. Sementara di Maroko, Nasir dan Basam melihat alien kembar itu melewati mereka. Mereka pun merencanakan sebuah ide. Di sisi lain, terlihat agen H dan Molly menuju sebuah toko barang antik. Di sana mereka melihat pemilik toko yang sudah mati dengan badannya telah meleleh. Mereka memasuki sebuah ruangan yang ada di dalamnya dan terdapat alien-alien kecil yang sudah sekarat dan hanya ada satu alien pion yang masih selamat. Molly lalu menanyakan apa yang terjadi pada mereka. Alien pion kecil menjawab bahwa mereka telah dibunuh oleh alien kembar dan ratunya telah dibunuh. Hal itu membuat pion juga ingin mati karena sekarang dia tidak punya siapapun lagi. Molly kemudian mengatakan untuk jangan mati karena jika pion mati maka ratu mereka akan sangat kecewa pada pion. Sang pion kemudian meminta Molly untuk menjadi ratunya, tapi Molly menolak hal tersebut. Ternyata perkataan Molly sudah terlambat karena pion itu sudah mengucapkan janji setia kepada Molly bahwa pion akan selalu bersamanya kemanapun dia pergi. Akhirnya Molly pun mau menjadi ratu pion tersebut dan mereka segera pergi dari sana. Setelah keluar dari sana, agen H meminta kristal yang ada pada Molly karena dia telah mengetahui bahwa Molly menyimpan kristal itu selama ini. Dan menurut agen H, kristal itu adalah sebuah petunjuk baginya. Tiba-tiba banyak sekali mobil agen MIB mengepung agen H dan juga Molly di tempat itu. Sedangkan di markas MIB, agen T ingin menghentikan aksi agen C yang melakukan semua itu kepada agen H dan juga Molly. Agen C mengatakan bahwa dia merasakan sesuatu yang disembunyikan oleh agen H dan juga Molly. Agen C memperlihatkan sebuah rekaman di mana Molly yang diberikan kristal oleh fungus. Agen T yang melihat hal itu menjadi marah karena agen C baru mengatakan hal tersebut padanya. Agen C mengatakan bahwa yang dikatakan Molly waktu itu ada benarnya, jadi agen C tidak bisa mempercayai siapapun yang ada di sana termasuk agen T.
Agen C juga mengatakan jika agen T masih menghalanginya, maka agen T juga akan dicurigai oleh agen C. Agen T yang tidak bisa berbuat apa-apa itu tidak bisa menghalangi apa yang dilakukan oleh agen C kepada agen H dan juga Molly. Scene kemudian berpindah di mana agen H mendapat telepon dari agen T yang mengatakan bahwa mereka harus segera kabur dari sana karena mereka sedang diincar oleh agen C. Agen H pun mendapat sebuah ide. Ia kemudian memberikan kembali kristal tersebut pada Molly dan menyuruh mereka untuk berpencar. Agen H mengalihkan perhatian para agen MIB yang mengincar mereka, sedangkan Molly melarikan diri ke tempat aman. Agen H segera meminjam motor Nasir untuk kabur dari sana, sedangkan Molly sedang diincar oleh alien kembar. Beruntungnya agen H datang untuk menyelamatkan Molly. Mereka pun segera pergi dari sana menggunakan motor Nasir yang memiliki kekuatan yang sangat cepat. Mereka lalu tiba-tiba mendarat di tengah gurun pasir dan terjatuh. Di sana, Molly melihat kristal itu bergerak sendiri dan tiba-tiba berubah menjadi sebuah senjata yang aneh. Di tengah senjata itu ternyata ada sebuah bintang yang telah dikecilkan dan senjata itu telah diisi oleh kekuatan bintang. Molly lalu mencoba senjata itu dengan kekuatan level yang paling rendah, namun ternyata itu membuat kerusakan yang sangat besar hingga membuat lubang raksasa yang sangat dalam di tengah-tengah gurun tersebut. Scene pun berpindah di mana agen H menjadi sangat bingung karena mengapa Fungus memberikan senjata yang sangat besar pada Molly dan tidak memberikan kepadanya yang sudah lama dekat menjadi teman Fungus. Molly lalu mengatakan kepada agen H bahwa dia telah berubah. Oleh sebab itu, Fungus tidak bisa mempercayainya lagi. Sedangkan Molly sangat meragukan kemampuan agen H yang sangat gegabah. Di saat agen H dan Molly sedang berbicara, tiba-tiba dari dalam minuman muncul Nasir yang kemudian mengambil kristal tersebut dan melarikan diri dari sana. Scene kemudian berpindah pada malam harinya di mana agen H dan Molly yang sudah selesai memperbaiki motor dan segera mencari kristal tersebut. Agen H mengetahui bahwa Nasir pasti memberikan kristal tersebut pada mantan pacarnya, seorang alien yang menjual senjata antar galaksi. Molly lalu tiba-tiba tertawa dan merasa konyol karena agen H pernah mengencani seorang alien. Agen H bertanya pada Molly apakah dia pernah jatuh cinta. Lalu Molly menjawab bahwa cinta itu tidak nyata. Cinta itu hanyalah sementara. Mendengar hal tersebut, agen H menjadi kasihan pada Molly. Setelah itu, mereka pun menaiki motor dan segera pergi dari sana. Keesokan paginya, agen H dan Molly datang ke sebuah benteng di tengah laut menggunakan perahu. Sesampai di sana, agen H dikawal para alien untuk menemui penjual senjata sekaligus mantan kekasihnya dulu yang bernama Risa Stavros. Sedangkan Molly muncul dari bawah perahu dan juga sedang menyusup ke sana. Di dalam tempat tersebut, agen H datang menemui Riza. Agen H mengatakan bahwa dia telah berhenti menjadi agen MIB. Agen H juga memberikan Riza sebuah hadiah alien pion kecil untuk Riza. Riza sangat menyukai hadiah dari agen H. Sedangkan di sisi lain, Molly sementara memanjat tebing untuk memasuki tempat tersebut. Tapi Riza merasa ada yang tidak beres, lalu mengusir agen H pergi dari tempat itu. Riza merasa agen H pasti datang karena menginginkan sesuatu, apalagi Riza baru saja mendapatkan sebuah kristal dari Nasir. Agen H pun kembali diantarkan ke perahu miliknya. Tiba-tiba agen H menampar penjaga di sana dan melumpuhkannya. Agen H lalu masuk kembali ke dalam, dan agen H memasuki ruang kontrol di tempat tersebut, kemudian mematikan persenjataan keamanan di benteng Riza. Hal itu pun membuat Molly menjadi mudah untuk masuk datang menyusup ke dalam ruangan. Sedangkan di sisi lain di dalam ruangan, pion berhasil kabur. Riza yang melihat hal itu segera mengejar pion yang sedang melarikan diri dari tempat tersebut. Molly pun berhasil memasuki ruangan dan mendapatkan kristal tersebut. Namun Riza mengetahui keberadaan Molly dan hal itu membuat Riza dan Molly menjadi berkelahi. Sedangkan di tempat lain, agen H berhasil ditangkap oleh alien anak buahnya Riza. Sedangkan Molly kewalahan melawan Riza yang mempunyai 3 tangan. Tapi tiba-tiba anak buah Riza datang menahan agen H dan hal itu pun membuat Molly terpaksa menyerahkan kristal itu kembali pada Riza. Di saat anak buah Riza ingin membunuh agen H, Molly teringat ketika masa kecilnya bahwa alien itu adalah alien yang pernah dia selamatkan ketika kecil.
Alien itu pun melihat ke arah Molly, dan alien itu pun mengingat Molly kembali. Sang alien justru mengancam ke arah Riza dan terpaksa Riza menyerahkan kembali kristal itu pada Molly dan juga Agen H. Dan mereka pun segera pergi dari sana. Di saat Agen H dan Molly berjalan di tepi pulau, mereka kemudian dihadang oleh alien kembar yang ingin mengambil kristal tersebut. Tapi tiba-tiba dari belakang alien kembar itu sudah ada beberapa orang yang kemudian menembak mereka hingga mati. Ternyata orang-orang tersebut adalah para agen MIB yang dipimpin oleh Agen T. Agen T datang untuk menolong mereka. Dan Agen T mengatakan bahwa dia telah mengembangkan senjata yang mampu membunuh alien kembar tersebut. Molly pun menyerahkan kristal itu pada Agen T dan mereka pun kembali ke dalam markas MIB. Di sana, Agen T menyimpan kristal itu untuk dikembalikan ke tempat asalnya di Ababian. Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan Agen H dan Molly yang telah menyelamatkan bumi. Tapi tiba-tiba Molly merasa ada yang tidak beres di sini. Molly mulai menyadari bahwa mungkin alien kembar itu membutuhkan kristal untuk membunuh Hive. Dan Molly juga curiga jika alien kembar itu adalah korban dari Hive, tapi tubuh mereka tidak diperalat oleh Hive. Lalu Agen H dan Molly kemudian melihat data tentang alien kembar tersebut, namun mereka melihat data alien kembar itu telah dihapus. Orang yang mungkin telah menghapus data tersebut mungkin saja adalah Agen T. Molly pun mulai menyadari dari mana Agen T mengetahui keberadaan mereka di saat mereka berada di benteng Riza. Beberapa saat kemudian, Molly kembali menyadari bahwa Agen T tahu lokasi mereka dari kompas yang diberikan Agen T pada Molly sebelumnya. Agen H pun dan Molly kemudian memeriksa kotak penyimpanan kristal tersebut, dan benar saja kristal itu tidak ada di dalam kotak itu. Agen H dan Molly yakin bahwa Agen T adalah pengkhianat di markas itu. Lalu datanglah Agen C yang mengatakan bahwa Agen T saat ini pasti ke Paris menyambut kedatangan Hive. Agen H dan Molly pun segera pergi ke Paris menggunakan sebuah mobil milik MIB. Ternyata mobil tersebut bisa berubah bentuk menjadi pesawat yang memiliki kecepatan tinggi. Di perjalanan, Agen C memberitahukan bahwa portal antar galaksi telah diaktifkan kembali di Paris. Sedangkan di dalam mobil, Agen H masih sangat kurang yakin jika Agen T telah mengkhianati MIB. Padahal 3 tahun lalu Agen H dan Agen T bekerja sama mengalahkan Hive menggunakan senjata The Atomizer seri 7. Lalu Molly bertanya tentang kejadian di masa lalu. Tapi Agen H malah mengatakan kalimat yang sama bahwa mereka menggunakan senjata The Atomizer seri 7. Singkat cerita, kini mereka telah sampai di Menara Eiffel. Saat berada dalam lift, Molly masih bertanya bagaimana tentang masa lalu mereka mengalahkan Hive pada Agen H. Tapi Agen H tetap mengulang hal yang sama yang dia katakan sebelumnya. Molly pun mulai menyadari bahwa Agen H dan Agen T 3 tahun lalu sebenarnya tidak membunuh Hive. Dan Molly menyadari bahwa Agen T pasti sudah meneuralisasi Agen H supaya Agen H dapat melupakan masa lalu pada saat itu. Dan juga membuat Agen H ceroboh dalam bekerja. Scene kemudian berpindah di mana kini mereka sudah sampai di puncak Menara Eiffel dan di sana Agen T sudah menunggu kedatangan mereka. Agen T lalu membuka portal untuk memanggil Hive datang ke bumi. Lalu tiba-tiba Agen T berubah menjadi monster yang mengerikan. Ternyata Hive telah membuat Agen T menjadi anak buahnya. Agen T pun berjalan mendekati portal dengan membawa kristal untuk diserahkan kepada Hive. Molly dan Agen H kemudian berusaha menyerang Agen T. Namun Molly tiba-tiba terlempar ke dalam portal. Tapi beruntung saja, Pion berhasil menyelamatkan Molly dan menarik Molly kembali dari portal tersebut. Sedangkan Agen H masih menahan Agen T dan Molly yang sudah kembali segera mengambil kristal Ababian dan menembakkannya ke dalam portal tersebut. Sehingga membuat Hive yang ada di dalam portal tersebut lenyap dan mati. Dan karena hal itu, Hive akhirnya musnah untuk selama-lamanya. Setelah kejadian tersebut, Molly dan Agen H ditemui oleh Agen O, pimpinan MIB dari New York. Agen O merasa bangga dengan prestasi Molly dan memberikannya neuralizer dan menyuruhnya untuk kembali ke MIB di cabang New York. Agen O juga mengatakan bahwa semua orang yang ada di MIB di London menginginkan Agen H menjadi pimpinan mereka di sana. Scene berpindah pada keesokan paginya di mana Molly ingin mengucapkan terima kasih pada Agen H dengan mengantarkan kembali ke London untuk terakhir kalinya. Dan film Men in Black International pun
selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dadah!